Ih, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum itu coba dilihat kelasnya sudah bersih atau belum anak-anak? Baik, sudah bersih. Sudah piket belum? Sudah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu dan berdoa Ibu pimpin. Dimulai dengan lagu biar kalian lebih semangat pagi hari ini ya. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Angkat tangan kanan, goyang, goyang, goyang. Angkat tangan kiri, goyang, goyang, goyang. Turun tangan kanan, turun tangan kiri. Duduk yang manis, siap berdoa. Duduk siap gerak. Berdoa Ibu pimpin, berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau absen. Caranya biar cepat coba dilihat kanan, kiri, belakang, depan. Apakah ada bangku kosong anak-anak? Tidak. Masuk semua? Masuk. Ya anak-anak, kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Berbeda-beda Tapi tetap satu jua. Oke, kemarin kita belajar di bab 3 berbeda-beda itu indah. Indonesia memiliki keberagaman yang banyak sekali, seperti suku, budaya, bahasa, dan apalagi ada yang tahu tarian, rumah adat ya. Jadi Indonesia memiliki keberagaman yang banyak. Kita harus menghargai dan melestarikannya. Seperti itu anak-anak. Sekarang kita akan belajar materi atau mengenal Pancasila. Sudah siap anak-anak? Siap. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah anak-anak dapat menjelaskan pengertian dari pendapat nilai-nilai Pancasila, memberikan contoh dari pendapat Pancasila. Lalu anak-anak bisa bekerja sama satu sama lain. Jadi kalau Ibu kasih tugas harus dikerjakan bersama-sama. Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2. Nah, peraturannya saat Ibu menjelaskan kalian harus fokus ke depan, menjawab pertanyaan Ibu kalau Ibu tanya, dan kalau kalian mau tanya boleh angkat tangan terlebih dahulu. Dan kalian harus mengerjakan tugas secara bersama-sama. Nanti di akhir ada tugas kerjasama. Oke. Nah, dilihat anak-anak, Ibu sudah bawa burung Garuda Indonesia, yaitu lambang Indonesia. Nah, coba Cindy ditunjuk simbol yang pertama apa ya? Bintang emas. Oke, Nabila yang kedua apa simbolnya? Emas. Benar sekali. Simbol ketiga apa? Simbol keempat? Kepala banteng. Dan simbol kelima tadi? Dan kapas. Oke, anak-anak sudah tahu kalau Garuda Pancasila itu lambang negara, berarti dasar negara kita apa? Pancasila. Ada berapa Pancasila anak-anak? Ada 5. Yang pertama, sebutkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
Pancasila itu memiliki makna seperti kalian sebutkan tadi, ada simbolnya dan maknanya. Lalu ada nilai-nilai di dalam Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti beribadah, bergotong royong, lalu bermusyawarah, membantu satu sama lain dan bersikap Adil. adil. Oke, benar sekali. Maka dari itu kita akan belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, coba dilihat di sini ada simbol yang pertama yaitu bintang. Bintang itu memiliki makna Pancasila yang pertama dengan makna ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap masyarakat Indonesia memiliki haknya untuk memiliki kepercayaan masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk kamu harus masuk Islam, tidak boleh. Karena setiap individu atau setiap orang memiliki kepercayaannya masing-masing. Dan kalau kita memiliki kepercayaan, kita harus beribadah sesuai kepercayaannya. Contohnya, kalian berdoa sebelum belajar. Sudah ya tadi. Lalu, apalagi contohnya? Beribadah benar, sholat, walaupun di sekolah kita bisa sholat bersama-sama. Itu contoh dari penerapan sila yang pertama. Yang kedua, coba dilihat tadi apa simbolnya anak-anak? Rantai emas. Benar sekali. Yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita harus bergotong royong, saling membantu. Karena pada intinya kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus saling membutuhkan. Jadi kalau ada temannya kesusahan harus dibantu. Contoh dari penerapan sila yang kedua, coba disebutkan. Saling nyanyi. Oke. Kalau Benar sekali ya. Karena manusia itu saling membutuhkan, maka kita harus saling membantu, saling menghargai. Dan yang selanjutnya, simbol ketiga itu apa anak-anak? Pohon beringin. Pohon beringin itu memiliki makna persatuan dan kesatuan. Kita sebagai rakyat Indonesia harus cinta pada produk Indonesia dan kita harus menghormati segala perbedaan-perbedaan yang ada agar tidak terjadi perseteruan atau pertengkaran. Dengan cara kita harus membela negara kita dengan cara berdiskusi, apalagi itu cinta tanah air, bekerja sama, Persatuan. Oke, selanjutnya sila keempat, artinya apa anak-anak? Kepala banteng. Artinya Kepala. Tadi itu memiliki ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Dalam berusaha dan berpikir. Oke, maknanya itu kita harus mengambil keputusan secara bersama-sama. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh saling mengejek. Kalau ada contohnya pemilihan ketua kelas. Nah, kalian dimintain pendapat, kamu pilih mana, Nabila atau Akila gitu jadi ketua kelasnya. Nah, harus dimintain pendapat satu-satu ya. Maka dari itu, pemilihan dari suara kalian itulah yang menjadi ketua kelasnya. Karena kita harus meminta pendapat orang lain begitu anak-anak. Selanjutnya yang terakhir ada apa ini gambarnya? Panjang nafas. Itu bermakna kita harus bersikap adil, bertanggung jawab dan
menghargai hak orang lain. Oke, misal ibu kasih 4 permen biar rata dibagi per anaknya berapa? 1. Oke, berarti itu adil. Nah, begitu anak-anak. Kalian sudah paham belum? Paham. Nah, agar lebih paham lagi, kita akan bernyanyi. Coba anak-anak berdiri. Caranya, kalian harus bernyanyi dengan semangat dan gembira, harus keras ya suaranya. Oke, dan hitungan ke 1, 2, 3. Pancasila ada 5 sila. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua salinglah menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Lagi ya anak-anak. Sekali lagi. Masih semangat tidak? Masih. Oke, sekali lagi ya. Pancasila ada 5 sila. Sila yang pertama menganut agama. Sila yang kedua salinglah menolong. Sila yang ketiga cinta tanah air. Sila yang keempat itu musyawarah. Sila yang kelima bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, mari kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak terima kasih ya, boleh duduk. Nah, kalian sudah belajar mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, simbol Pancasila, dan kalian sudah bernyanyi. Coba ibu tanya lagi, sila kedua itu tadi apa simbolnya? Simbolnya apa tadi? Mas, contohnya saling tolong menolong, benar sekali. Lalu sekarang ibu di sini ada papan penerapan nilai-nilai Pancasila, di mana di sini ada simbol yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya menghargai perbedaan, walaupun ada yang Islam, ada yang Katolik, Kristen, kita tetap berteman. Lalu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menolong. Nah, ini ada kakek tua yang sedang sakit, lalu ditolong sama dokter, dan harus menghargai juga. Dimana sila ketiga itu persatuan Indonesia. Di sini Indonesia itu memiliki keberagaman dari budaya, suku, dan adatnya. Ini pakaiannya berbeda-beda, tapi mereka tetap menjadi satu. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan. Contohnya bermusyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas simbolnya yang bercontohkan itu saling berbagi satu sama lain kalau ada yang membutuhkan, begitu. Nah, sekarang di sini di bawah belum terisi nih anak-anak. Coba biar kalian lebih paham lagi, biar ibu tahu apakah anak-anak kelas 3C ini paham sama materinya. Coba satu persatu. Akila boleh tempelkan kertasnya termasuk sila keberapa? Cindy. Oh iya, Cindy.
Sila berapa di sini? Sila ke-1, contohnya berdoa sebelum Oke, benar sekali. Simbolnya apa? Pertanyaan yang lain saya itu? Bintang emas. Oke, Nabila, selanjutnya. Ayo, termasuk sila keberapa? Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. simbolnya. Pohon beringin. Oke, pintar, Ya. good job. Terima kasih. Selanjutnya, jelas. Oke, termasuk sila keberapa itu Akila? Keempat. Yaitu kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. simbolnya apa? Kepala banteng. Oke, sudah paham ya ternyata. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, Yasmin. Sila keberapa itu Yasmin? Sila kedua. Kedua, yaitu kemanusiaan. Simbolnya apa? Coba tunjukkan. Lantai bersih. Oke, pintar. Di sini yang terakhir ada yang belum terpasang yaitu padi dan kapas. Sila kelima yaitu contohnya bermain bersama-sama. Kan kita memiliki hak untuk bermain, maka dari itu kita harus bermain dengan waktu yang tepat. Kita berbagi dan sama teman-temannya, nggak boleh pelit ya. Kalau ada sesuatu boleh dibagikan dengan adil begitu anak-anak. Nah, kalian kan tadi sudah menempelkan penerapan nilai-nilai Pancasila, sudah belajar juga materinya, dan sekarang Ibu mau kalian berdiskusi bersama-sama, yaitu ada di sini ada lembar kerja kelompok teka-teki silang yang harus kalian kerjakan ya di sini ya. Nah, kalian harus menjawab soalnya. Ada yang mendatar dan ada yang menurun. Dibaca terlebih dahulu. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa ditulis. Gitu ya. Tulisannya harus benar. Diejanya harus benar sesuai kotaknya. Ada yang mendatar dan menurun begitu. Kelompok 1, kelompok 2, coba dikerjakan anak-anak. Ada yang bingung tidak? Ya, ini ya. Ini menurun, ini mendatar, ini menurun. Tulis, jangan lupa tulis kelompoknya. Ini bingung. Ini nanti mau baca 3 sama 4. Ini 1, 3. Oke. Sudah belum anak-anak? Sudah. Pengen belum ini? Ayo, jangan. Sudah. Oke, anak-anak sudah semua ya. Coba Ibu periksa dengan bersama-sama. Ayo anak-anak, lihat Ibu dulu ke depan, fokus ya. Coba kelompok 1, boleh maju ke depan. Dibacakan soal nomor 1 dan 2 saja. Nomor 1, sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang maha Esa. Ini diejak E-S-A. Mendatar ya. Terus yang kedua, Lambang sila pertama adalah bintang. ini menurun. Diejak benar tidak ya? Mendatar. Bintang benar. Kelompok 2. Kelompok 1 benar. Coba dicek kelompok 1, kelompok 2 benar tidak? Benar ya. Oke, boleh duduk. Dilihat sekarang kelompok 2. Kelompok 1 diperhatikan ya. Apakah jawaban kelompok 2 benar?
Yang satu, dua, sudah sekarang tiga. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. beradab. Coba dilihat. Menurut benar. Yang keempat, kemanusiaan benar. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. turun benar. Kelompok satu benar. Benar. Oke, yang terakhir belum dibaca ya. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Oke, benar semua anak-anak. Benar semua. Oke, boleh duduk. Terima kasih. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar ya. Belajar tentang apa tadi anak-anak? Pancasila. Simbol. Pancasila. Nilai Pancasila. Benar sekali, kalian sudah paham juga ya tadi sama materinya. Terus sudah bernyanyi, sudah menempelkan papan-papannya dengan benar. Ternyata kalian sudah paham mengenai materi bab 4 ini, penerapan nilai-nilai Pancasila. Semoga kalian bisa menerapkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus beribadah sesuai agamanya. Apa? Islam. Berarti ibadahnya apa anak-anak? Sholat. Sholatnya bolong-bolong tidak? Boleh. Bolong, harus tertib ya. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, harus saling membantu ya. Kalau temannya jatuh gak boleh diketawain, harus dibantu. Lalu ketiga, persatuan Indonesia. Kalian pernah atau tidak pernah upacara? Tidak. Oh tidak. Oke. Upacara itu adalah sebuah kebiasaan hari Senin ya. Upacara bendera itu merupakan sikap cinta tanah air kita. Kan kita masih sekolah ya. Kalau dulu cinta tanah airnya harus perang. Nah kalau sekarang ya anak-anak dengerin ibu dulu ya. Nah kalau sekarang kita harus berupacara memperingati kemerdekaan Indonesia begitu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, keadilan, perwakilan. Lalu contohnya itu kita harus saling bermusyawarah. Musyawarah itu kita bekerja sama, terus meminta pendapat. Kalau ada pendapat harus didengarkan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh, anak-anak sudah paham ya? Sudah paham? Di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik yang bisa kalian kerjakan. Di sini ada simbol, bunyi, dan sikap. Oke, dikerjakan bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama simbolnya bintang. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sikapnya Tidak boleh membedakan agama. oke. Yang kedua, rantai emas. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikapnya Saling tolong menolong. oke. Yang ketiga apa? Pohon Beringin. bunyinya apa anak-anak? Persatuan Indonesia. Sikapnya upacara. Benar, upacara. Lalu yang keempat, kepala benteng. Bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. sikapnya kita harus bermusyawarah, Musyawarah. berdiskusi. Yang terakhir, ayo, apa ini? Padi dan keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Contohnya harus adil. adil, bersikap adil. Oke, bagi anak-anak sudah ya, sudah belajar dan sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Oke,
sebelum kita pulang, di sini Ibu ada tugas buat besok, minggu besok ya. Kalian buka paketnya halaman 150, dibuka. Di sana ada soal pilihan ganda dan uraian. Kerjakan, nanti kalau tidak bisa boleh tanya ke orang tuanya. Dan minggu besok kita akan bahas bersama-sama di kelas ya. Ya. Bagaimana perasaannya hari ini anak-anak? Sangat senang. Tadi belajar tentang Pancasila ya. Sudah paham materinya? Sudah. Oke, sudah paham. Jangan lupa dikerjakan PR-nya. Sekarang siap-siap mau pulang. Disiapkan dulu. Oke. Dikumpulkan. Siap-siap. Sudah siap untuk pulang? Siap. Semangat sekali ini kalau mau pulang ya. Oke. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberi salam kepada Bu Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Kalian sudah antusias untuk belajar. Kalian sudah semangat, sudah menjawab ya, sudah memperhatikan ibu. Oke. Sekarang kalian boleh pulang. Harus tertib ya. Harus tertib dan kalau pulang harus cepat pulang ya. Nggak boleh mampir-mampir. Nanti dicariin orang tuanya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.